ojo dipangan. Luwih apik kowe ndang lunga teko tempat iki. Ketika hijab ini ada yang narik, Nelly berusaha untuk menarik kembali hijabnya itu. Si Nelly pura-pura tidur sambil menyipitkan mata, mencoba melihat keadaan. Ternyata tanpa disadari, di situ sudah ada nenek-nenek yang rambutnya itu hitam panjang, memakai gaun yang warnanya hitam dan memakai selendang hitam pula. Di situ Nelly kaget dan nenek-nenek itu malah tertawa. Nelly ini mencoba menenangkan dirinya, lalu secara perlahan sembari mengumpulkan semua keberanian yang dia miliki, dia mencoba untuk membuka pintu itu tadi. Tanpa dia sangka, ternyata setelah pintu ini dibuka, sedikit kepalanya nengok ke arah kanan kiri, Nelly juga tidak menemukan ada tanda-tanda orang di luar sana. Tapi yang bikin Nelly ini semakin ketakutan ketika dia memastikan tidak ada apa-apa. Kemudian mata Nelly ini tidak sengaja menoleh ke arah tangga tempat menuju ke lantai bawah. Dia melihat di situ begitu banyak makhluk halus yang berkumpul di sebelah bagian tangga itu. Mereka menyeringkai memperhatikan Nelly. Pintu kamar itu berbunyi seperti ada yang ngetok kembali, teman-teman. Tok 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 tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur-batur dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Ibra di channel YouTube Ruang Singu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Rahasia Toko Laris Menggunakan Tumbal. Sebelum kita memulai ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian like dan juga share videonya, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kami semakin semangat membuat konten cerita horor dan channel ini semakin berkembang. Ya, kisah ini diceritakan oleh Nelly. Nelly ini pada saat itu usianya masih sekitar lulus dari SMP. Berhubung Nelly ini dari keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu, jadi dia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya karena dia melihat kondisi keadaan orang tuanya juga tidak cukup mampu untuk membiayai sekolah lanjut ke SMA. Akhirnya pada saat itu dari semenjak si Nelly ini mau lulus sekolah, dia itu sudah ada niatan untuk bekerja saja, hingga pada akhirnya dia memperoleh pekerjaan menjaga di sebuah toko yang lokasinya kebetulan tidak jauh dari tempat tinggal si Nelly tersebut. Nah, Nelly ini mendapatkan pekerjaan itu, dia ditawari atau memperoleh tawaran dari teman dekat bapaknya yang kebetulan memiliki kenalan juga. Seseorang ini membutuhkan karyawan karena tempat usahanya itu lagi rame dan juga banyak pelanggan, dan dia kewalahan sehingga dia ingin membutuhkan satu karyawan lagi. Jika ada seseorang, dia ingin menambahkan satu karyawan untuk dipekerjakan di tempat itu. Karena Nelly pada dasarnya ini sudah ingin bekerja, tanpa basa-basi, tanpa pikir panjang, dia memutuskan untuk menerima tawaran yang telah diberikan oleh temannya ayahnya itu tadi. Kemudian di hari pertama, singkat cerita, dia sudah bekerja. Alhamdulillah pada saat itu pekerjaan pun mulai lancar. Nelly juga berusaha bisa beradaptasi karena baru pertama kali juga si Nelly ini mendapatkan pengalaman bekerja.
Tetapi di situ hari pertama dia kerja, Nelly ini langsung diminta oleh bosnya secara langsung untuk menginap di lokasi toko yang dia jaga. Padahal jarak antara rumah Nelly dengan tempat pekerjaannya itu kan tidak begitu jauh. Pikirnya dia bisa pulang pergi ke rumah, pagi berangkat, sore hari dia pulang, tapi ternyata dia ini menjaga tokonya sampai larut malam. Jadi toko buka jam 8 pagi hingga jam 11 malam, dan pemilik tokonya ini meminta Nelly untuk bisa tinggal atau tidur di toko tersebut agar pagi Nelly juga tidak terburu-buru ketika berangkat kerja. Kebetulan batur-batur, si Nelly ini di sana sudah disiapkan. Sebelumnya memang sudah ada kamar kosong yang lokasinya ini di sebelah belakang tokonya, dekat dengan dapur, dan sudah ada tempat tidur. Secara di situ sudah pernah ditinggali seseorang juga. Jadi Nelly ini tinggal membawa barangnya ke situ, langsung menempati kamar yang telah disediakan oleh pemilik toko itu. Selama 1 minggu bekerja, alhamdulillah Nelly ini bisa beradaptasi dengan lancar. Kemudian dia juga tidak merasakan ada kejanggalan apapun di situ. Nah, namun suatu hari ketika dia sedang melayani pembeli, tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang kira-kira usianya ini masih di bawah Nelly. Kemudian secara tiba-tiba anak laki-laki tersebut bilang seperti ini, "Teh Nelly, hati-hati ya kerja di sininya. Jangan lupa sholatnya dijaga. Kalau bisa mah pulang aja Teh Nelly, nggak usah nginep di sini." Dalam hati Nelly ini seketika bingung. Kenapa sih tiba-tiba anak itu ngomong seperti itu? Kok dia tahu kalau Nelly selama bekerja di sini itu selalu nginep terus? Yang bikin anehnya, si anak laki-laki tersebut nyamperin Nelly cuma buat ngomong itu saja, dan dia pergi tanpa membeli suatu barang apapun di toko itu. Gak kerasa, karena Nelly ini fokus bekerja, tahu-tahu waktu sudah maghrib. Tapi di situ terlihat dari kejauhan ini ada datang seorang perempuan yang berumur sekitar 27-an tahun. Nah, Nelly pikir ada pembeli yang datang. Gak taunya orang itu adalah tamu dari ibu bos toko yang ditempati oleh Nelly. Begitu dia masuk, Nelly ini disuruh untuk membuatkan minuman 3 rupa. Yaitu di situ waktu itu Nelly disuruh untuk membuatkan kopi pahit, terus susu, kemudian air putih dan rokok. Pikir Nelly kok banyak banget, padahal tamunya cuma 1 kok disuruh membuatkan minuman yang macam-macam, ada kopi, ada susu, ada rokoknya pula. Nah, Nelly ini sampai bingung. Lalu si perempuan itu tadi membawa minuman yang telah dibuatkan oleh Nelly ke arah gudang yang ada di lantai 2. Sedangkan kondisi gudang itu gelap tanpa lampu. Nelly berkata dalam batinnya, ya udahlah, aku juga nggak mau lama-lama di situ. Mending aku pergi aja ke depan buat melayani pembeli yang datang, atau berjaga lagi untuk melanjutkan pekerjaannya. Karena saat itu memang banyak pembeli yang datang pulang pergi. Nggak kerasa waktu cepat berlalu dan toko pun tutup sekitar jam 11 malam. Nelly pikir si perempuan itu tadi, perempuan yang sekitar umurnya 27 tahun itu sudah pulang. Nyatanya dia
baru turun dari atas, padahal sudah jam 11 malam. Nelly kaget, astagfirullahaladzim, itu orang ngapain berjam-jam di atas? Kemudian Nelly berpikir bahwa sudahlah, aku juga nggak mau ambil pusing. Waktu itu dia juga udah capek. Dia memutuskan untuk masuk ke kamar. Lalu Nelly masuk kamar, beres-beres, kemudian bersih-bersih diri dan segera untuk bersiap-siap tidur. Karena dia juga besok harinya itu harus bangun pagi lagi untuk kembali bekerja. Kemudian keesokan harinya Nelly ini prepare lagi, beres-beres karena tiap pagi dia mau buka toko. Alhamdulillah toko baru buka ini keadaannya langsung rame banget teman-teman. Di situ banyak orang-orang yang ngantri sudah nunggu di depan pintu, padahal toko itu gerbangnya lagi mau dibuka. Seharian Nelly ini sibuk dengan pekerjaannya, bahwa seharian itu banyak pembeli yang datang, keluar, masuk. Dia banyak melayani pembeli sehingga nggak kerasa ini waktu sudah malam sekitar Isya. Nah, di situ pun Nelly juga agak sempat kaget karena tiba-tiba ada seorang bapak-bapak nyamperin datang ke toko Nelly ini. Terus kemudian bapak-bapak ini ngomong, "Teh, nggak takut tah kerja di sini?" Nah, Nelly ini diomongin orang tersebut bahwa kamu itu nggak takut kerja di sini. Nelly pun waktu itu agak sedikit bingung dan tidak menyauti perkataan orang itu. Terus orang itu bilang lagi, "Hati-hati ya teh, jangan lupa sholatnya." Nah, Nelly pun semakin bingung, orang ini ngapain tiba-tiba datang, terus kemudian tiba-tiba ceramah, ngasih wejangan seperti itu. Yang bikin tambah anehnya lagi, batur-batur sekalian, bahwa orang tersebut kemudian pergi begitu saja. Dan sama kayak anak-anak tadi, nggak ada yang dibeli di toko tersebut. Dia cuma ngucapin seperti itu kepada Nelly, kemudian pergi. Nah, sampai dia sendiri ini bingung. Nelly sendiri ini bingung, orang-orang ini tuh ngapain, warga sekitar sini tuh aneh, tiba-tiba datang, tiba-tiba ngomong, lalu pergi seenaknya aja, tidak membeli apapun. Maksudnya apa gitu loh. Nah, sekitar hampir jam 11 malam, tiba waktunya Nelly ini untuk berkemas-kemas atau berberes-beres untuk menutup tokonya. Seperti biasa, karena toko tutupnya jam 11, Nelly pun beres-beres, membersihkan semua barang-barang yang ada di toko tersebut. Tetapi di situ Nelly melihat bahwa ada lagi bapak-bapak yang usianya sekitar 56 tahunan, pakaiannya itu serba hitam. Dia pikir orang ini mau membeli sesuatu di toko tersebut, akan tetapi ternyata orang itu adalah tamunya bapak atau ibu bos dari Nelly. Karena Nelly tidak disuruh bikin kopi atau apapun, Nelly pun cuek aja. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk istirahat. Setelah dia kunci semua gerbang, setelah dia beresin, memastikan bahwa keadaan sudah beres, Nelly pun pergi ke belakang, lanjut membersihkan dan beres-beres tubuhnya. Kemudian dia ingin beristirahat, tidur di kamar. Pas kebetulan pintu kamar Nelly ini nggak ditutup, Nelly ini sempat melihat laki-laki paruh baya yang serba berpakaian hitam itu tadi. Dia jalan menuju gudang yang kosong yang ada di dekat kamar Nelly itu, tapi dia cuma sebentar saja. Nelly pun tidak menghiraukan. Nelly lanjut rebahan sambil mainan ponsel. Tidak lama dari itu dia dipanggil oleh ibu bos. "Nelly, dek, sini, bantu ibu catat barang-barang yang harus mau dibeli besok. Sekalian hitung pendapatannya ya, hari ini dapatnya berapa." Secara cepat Nelly pun menyauti, "Oh iya bu."
tunggu sebentar. Kemudian duduklah si Nelly ini di situ bareng ada bosnya, terus kemudian ada laki-laki yang paruh baya itu tadi juga ikut duduk di situ. Yang bikin Nelly ini sempat kaget, ternyata di situ waktu dia duduk ada bosnya, ada orang tersebut, ini di hadapannya ini sudah ada semacam sesajen. Kemudian si Nelly tanya kepada ibu bosnya, "Bu, ini tuh buat apa?" Nah, dijawablah oleh bosnya Nelly, "Nggak buat apa-apa, itu cuma sekedar untuk tolak bala agar kita ini selamat saja." Akhirnya Nelly pun juga tidak berprasangka apa-apa akan sesajen tersebut. Kemudian Nelly ini lanjut untuk menghitung hasil penjualan di hari ini. Uangnya dihitung Nelly terkumpul sekitar 2.700.000 lebih sekian. Nah, Nelly ini berpikir ternyata banyak juga ya. Bisa jadi per hari ini mendapatkan kurang lebih 2 jutaan. Begitu beres, begitu selesai menghitung uang tersebut, si Nelly ini disuruh untuk diam dulu, nggak boleh pergi dulu. Dek Nelly duduk aja di sini dulu ya. Nah, ibu bosnya ini ngomong seperti itu kepada Nelly. Entah mau ngapain, si Nelly juga bingung, nggak tahu. Ketika si dukun yang ada di situ sudah beres baca mantra, muka sama seluruh badan Nelly ini kemudian diciprat-cipratin air campuran sesajen yang telah dibacakan jambi-jambi itu tadi, dan disuruh meminum air putih yang bekas sajen yang ada di situ. Karena waktu itu Nelly tidak memiliki firasat atau prasangka pikiran yang buruk, dia pun manut-manut aja. Nelly waktu itu masih kecil dan tidak pernah berpikiran bahwa ada hal-hal yang semacam itu. Jadi Nelly masih nggak ngerti, cuma dia bilang seperti ini si dukun, "Dek, diminum ya, dihabisin kalau bisa. Ini cuma buat menjaga kamu agar terhindar dari mara bahaya." Akhirnya Nelly meminumnya sampai habis, teguk demi teguk dia habiskan. Begitu beres minum, si ibu bos Nelly ini nyuruh Nelly untuk masuk kamar. Ya udah, Dek Nelly sekarang udah beres, boleh istirahat, kembali ke kamar. Tanpa disadari, malam itu pun Nelly kembali ke kamarnya, tidur. Begitu lagi enak-enaknya tiduran, pintu kamar Nelly ini tiba-tiba ada yang ngetok, tok 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 tok, dan ketukannya itu kenceng banget, tok 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 secara terus menerus sampai dia ini kaget. Akhirnya Nelly ini beranjak dari tempat tidurnya. Nelly berusaha untuk membuka pintu kamar. Ternyata setelah dia buka pintunya, dia lihat kanan kiri, kok ternyata nggak ada orang, nggak ada siapapun di situ. Kondisinya sepi. Waktu itu Nelly nggak mau pikir yang aneh-aneh. Pada akhirnya dia pun kembali melanjutkan untuk tidur. Dan ketika si Nelly ini mau tidur, dia merasakan hawa di dalam ruangan kamarnya ini kok dingin. Kebetulan waktu itu Nelly kan baru pertama kerja, baru beberapa minggu. Nelly ini tidak ada persiapan bawa selimut, kayak bawa perlengkapan untuk siap-siap tidur atau apa. Pada akhirnya Nelly ini menjadikan selimut, hijab atau jilbab yang biasanya dia pakai, yang dia gantungkan di belakang pintu kamar, itu digunakan Nelly untuk selimutan. Nah, setelah dia menggunakan hijab itu untuk selimutan karena dia rasa kondisi kamarnya itu dingin, begitu baru memejamkan mata, tiba-tiba ada yang menarik hijab yang dia gunakan untuk selimutan ini. Sontak Nelly ini kaget dan langsung bangun. Dan anehnya, ternyata nggak ada apa-apa.
dia lihat sekeliling kamarnya pun nggak ada apa-apa. Dia tetap berusaha untuk tidak berpikir yang negatif. Lalu Nelly ini juga setelah itu melanjutkan untuk tidur lagi. Sekali lagi ketika Nelly kembali memejamkan mata, itu hijab ada yang narik lagi. Terus ketika hijab ini ada yang narik, Nelly berusaha untuk menarik kembali hijabnya itu. Si Nelly pura-pura tidur sambil menyipitkan mata, mencoba melihat keadaan. Ternyata tanpa disadari, di situ sudah ada nenek-nenek yang rambutnya itu hitam panjang, memakai gaun yang warnanya hitam dan memakai selendang hitam pula. Di situ Nelly kaget dan nenek-nenek itu malah tertawa. Nembe wingi aku entuk bocah. Iki malah ono bocah ning kene. Lamun awakmu durung wayahe tak gawa. Yang dalam artinya bahasa Jawa itu setelah nenek-nenek itu tadi ketawa cekikikan, dia bilang bahwa baru kemarin itu dia sudah mendapatkan orang. Sekarang di sini kok ada orangnya lagi. Tapi yang Nelly pahami bahasanya waktu itu, kamu belum waktunya untuk saya bawa. Nah, pada saat nenek itu bicara dan tertawa cekikikan, sekujur badan Nelly ini gemetar dan dia ini merasa takut banget waktu itu. Tiba-tiba Nelly dapat bisikan, "Ning, jangan takut. Ono abah ning kene, jogo awakmu." Nah, ada bisikan seperti itu, tapi Nelly tidak tahu akan sumber dari suara itu dari mana. Tapi Nelly masih melihat sosok nenek-nenek itu yang terus ketawa cekikikan, dan saat itu Nelly mencoba melatunkan bacaan ayat kursi hingga pada akhirnya sosok nenek-nenek tersebut hilang dengan sendirinya. Di situ Nelly karena sudah takut, dia membaca ayat-ayat Quran sebisanya. Akhirnya sosok nenek-nenek itu perlahan pudar dan hilang. Akhirnya Nelly ini pun agak sedikit tenang waktu itu, walaupun dia sudah berkeringat dingin, bulu kuduknya juga semuanya merinding. Kejadian yang bikin aneh selanjutnya, ketika Nelly ini beres-beres mandi, tiba-tiba di dekat pintu kamar Nelly ini sudah ada anaknya si bos. Anaknya si bos ini namanya Bang Anton. Biasa dipanggil Bang Anton karena sebelumnya Nelly ini memang sudah pernah bertemu sama Bang Anton ketika waktu itu Nelly melamar pekerjaan itu. Di situ juga ada Bang Anton. Jadi Nelly tahu betul Bang Anton ini sebenarnya anak bawaan dari ibu bos. Dia tidak tinggal di sini melainkan di kota sebelah. Nah, si Bang Anton ini juga punya toko di kota sebelah di dekat tempat tinggalnya. Entah ada urusan apa, si Bang Anton ini ke rumah atau menjenguk toko yang ditempati oleh Nelly. Kemudian Nelly pun mencoba bertanya kepada Bang Anton, "Maaf Bang, aku mau masuk, tolong jangan berdiri di dekat pintu." Kemudian Bang Anton menyauti perkataan Nelly, "Abang mau masuk sebentar," kata si Bang Anton ini. Dan kemudian Bang Anton ini malah masuk nyelontong gitu aja tanpa izin dari Nelly. Kemudian yang bikin gak habis pikir, Bang Anton ini malah bawa semacam dupa yang udah dibakar dan air segelas. Kemudian dia malah menciprat-cipratkan air tersebut ke seluruh ruangan kamar yang ditempat tinggali oleh Nelly. Sampai akhirnya setelah dia menyiprat-nyiprati air itu ke semua bagian kamar, Nelly pun juga diciprati oleh air tersebut. Nah, Bang Anton ini secara terus-terusan seperti itu. Dari situ Nelly mulai curiga, bakal terjadi apa lagi nanti malam ini. Dia berpikir bahwa bismillah lah, saya minta pertolongan kepada Allah. Semoga dia ini berharap masih diberikan perlindungan, karena di situ Nelly karena tadi malam sudah diganggu oleh sosok-sosok yang seperti itu,
Terus kemudian di hari ini juga ada kejadian janggal lagi. Mau apa ini Bang Anton? Setelah itu Bang Anton ini pergi dari kamar Nelly. Tiba-tiba ibu bosnya Nelly ini datang dari pasar. Entah ada angin apa yang merasuki ibu bosnya Nelly ini. Semua makanan yang telah dibeli oleh bosnya Nelly ini dikasihkan kepada Nelly. Nah, dia bilang bahwa ini sengaja aku belikan untuk kamu deh Nelly. Dalam keadaan bingung, Nelly ini juga ya udahlah aku ambil aja semua makan itu, mumpung si bos ini lagi baik hati. Sungkan kan kalau dikasih makanan tetapi kita tolak. Dan anehnya lagi, tiba-tiba si bapak bos ini keluar dari kamar membawa sebuah nampan yang berisi nasi tumpeng. Sudah ada ingkung ayam dan segala macam di situ, lauknya lengkap dan ada nasi kuningnya juga. Dek, tolong kamu terima semua makanan ini ya. Kami berdua ini lagi ngadain ulang tahun, kata Pak Bos dengan senyuman yang sumringah itu tadi. Nah, Nelly pun di situ dengan segan dia hanya bisa menjawab, "Oh iya Pak, oh iya Bu, terima kasih Pak sudah perhatian sama Nelly." Nah, kemudian Nelly pun membawa semua makanannya ke dalam kamar. Tiba-tiba tidak lama dari itu terdengar lagi suara parubaya seorang laki-laki. Juga Nelly juga tidak tahu sosoknya itu ada di mana, tetapi Nelly ini mendengar bahwa dia berkata, ojo dipangan, luwih HP kowe ndang lunga teko tempat iki. Nelly pun kemudian kaget akan suara itu, tapi dia juga menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar yang membuatnya ragu untuk menyantap makanan yang telah diberikan oleh bosnya itu tadi. Kok tumben banget, kerja aja baru beberapa minggu udah dikasih nasi tumpeng lengkap dengan ingkung ayamnya, kemudian jajan-jajan pasar yang dibeli oleh ibu bos juga diberikan aku semua. Ini ada apa gitu. Hingga akhirnya si Nelly ini pun ragu tidak jadi memakan makanan yang telah diberikan bosnya itu tadi. Nah, pada akhirnya mau tidak mau Nelly ini menaruh semua makanan yang telah dia bawa itu tadi ke kolong tempat tidur dan melanjutkan pekerjaannya. Dia kembali ke depan, terus kemudian meninggalkan kamarnya dan melanjutkan bekerja menjaga toko itu. Karena waktu itu memang setiap hari toko tersebut itu banyak pelanggannya, pembeli itu saling hilir mudik berganti, rame banget di situ. Tak terasa waktu pun telah berganti malam. Karena sudah jam 11 seperti biasa, toko ini akan segera ditutup oleh Nelly. Ketika Nelly hendak menutup terus kemudian beres, Nelly ini hendak ke kamar mandi. Dia terkejut melihat sosok laki-laki hitam tinggi besar dan waktu itu berbulu. Sorot matanya pun tajam menatap ke arah Nelly. Kala itu Nelly badannya terasa gemetar hebat, tidak bisa bergerak, berbicara juga susah. Di situ dia hanya bisa diam membisu dan menatap makhluk tersebut. Karena kondisinya Nelly ini sudah panik, dia hanya bisa dalam hatinya ini terus membaca doa-doa apapun yang dia bisa. Akhirnya setelah kejadian itu, alhamdulillah perlahan sosok tinggi besar yang ditemui Nelly itu mulai menghilang. Kemudian Nelly berlari menuju pintu dapur dan segera keluar. Ketika dia mau menuju pintu keluar, tapi ternyata pintu dapur tersebut sudah dikunci oleh bosnya. Hingga pada akhirnya Nelly tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Astagfirullahaladzim gitu. Nelly saat itu hanya bisa berdoa, kemudian berharap bahwa dirinya ini diberikan keselamatan.
Dia berpikir karena pintu tersebut sudah terkunci, berarti bosnya juga sudah tidur, sudah membereskan semua dan sudah memastikan semua pintu terkunci. Tapi tidak mengetahui bahwa Nelly masih di situ. Nelly yang dalam keadaan bingung, batur-batur semua. Pada akhirnya Nelly ini tidak bisa keluar rumah dan dia masuk ke dalam kamarnya. Selang beberapa lama tiba-tiba pintu kamar itu berbunyi seperti ada yang mengetuk kembali, teman-teman. Tok 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 tok. Sontak Nelly pun terkejut kaget. Ini ada apa lagi ini? Pada saat itu Nelly benar-benar ketakutan dengan teror-teror yang telah terjadi. Dan pintu itu terus berbunyi tak tok tak tok tak tok 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 tok. Dalam keadaan takut, Nelly ini mencoba menenangkan dirinya, lalu secara perlahan sembari mengumpulkan semua keberanian yang dia miliki, dia mencoba untuk membuka pintu itu tadi. Tanpa dia sangka, ternyata setelah pintu ini dibuka, sedikit kepalanya nengok ke arah kanan kiri, Nelly juga tidak menemukan ada tanda-tanda orang di luar sana. Tapi yang bikin Nelly ini semakin ketakutan ketika dia memastikan tidak ada apa-apa. Kemudian mata Nelly ini tidak sengaja menoleh ke arah tangga tempat menuju ke lantai bawah. Dia melihat di situ begitu banyak makhluk halus yang berkumpul di sebelah bagian tangga itu. Mereka menyeringai memperhatikan Nelly. Dari sebagian mereka pun ada pula yang hendak menghampiri Nelly. Di situ ada sosok tinggi besar hitam yang dia temui juga di situ. Ada kuntilanak, ada pocong. Kemudian Nelly yang dari tadi mematung karena dia juga sudah tidak bisa bergerak, ketakutan, tanpa pikir panjang dia ini langsung menutup pintunya. Kemudian Nelly naik ke atas tempat tidur lalu membaca doa apapun yang dia bisa di situ. Nah, tidak lama kemudian Nelly waktu ketika ketakutan itu tadi terdengar suara orang yang terus-terusan memanggil Nelly dari depan pintu. Nelly, Nelly, Nelly. Dengan rasa takut yang sudah menyekam, akhirnya Nelly ini terpaksa membuka sedikit pintunya. Di situ dia melihat ibu-ibu yang duduk di kursi roda. Nah, Nelly rasa ibu-ibu itu usianya sekitar 50 tahunan dengan baju gamis yang lusuh, yang berwarna putih, yang bahkan lebih agak ke kuning-kuningan. Nah, tapi Nelly ini meyakini bahwa itu bukan manusia. Saat itu Nelly ingat betul perempuan itu berkata kepada Nelly bahwa lungo saiki. Nah, jadi secepatnya karena Nelly ini sudah merasa takut, secepatnya kamu harus keluar dari tempat ini. Tinggalkan pekerjaan ini, mereka ingin menjadikanmu sebagai tumbal, kata perempuan yang duduk di atas kursi roda itu. Dengan keadaan panik, tanpa pikir panjang, Nelly pun keluar kamar, kemudian meninggalkan semua barang yang ada di kamarnya itu tadi. Kemudian dia lari menuju pintu belakang rumah sebelah dapur. Dia kemudian mencoba membuka pintu, tetapi Nelly ini kesulitan membuka pintu karena memang pintu tersebut itu jarang dibuka dan kondisinya pintu tersebut sudah tua. Walaupun tidak dikunci, pintu itu susah banget untuk dibuka. Kemudian Nelly ini berpikir dan mengambil ancang-ancang ke belakang. Kemudian Nelly mendobrak pintu tersebut dan alhamdulillah pintu tersebut bisa terbuka. Dia lari kuancang, kemudian sambil terus membaca ayat-ayat Al-Quran yang dia bisa. Nelly ini sempat tersandung-sandung, sempat terjatuh. Apapun yang terjadi, Nelly tetap lari. Kemudian setelah Nelly ini mencoba memastikan, menengok ke belakang, nampak dari kejauhan ketika Nelly ini sambil berlari dan menoleh ke belakang, dia melihat bahwa
Pak bosnya Nelly ini memperhatikan Nelly dari atas rumah. Di situ Nelly melihat bahwa Pak bosnya ini melihat Nelly dari balik jendela kamarnya. Karena kondisi Nelly ini sudah takut, dia pun terus berlari mencari keramaian, dan kebetulan dia di situ ditolong bapak-bapak yang waktu itu lagi nongkrong di warung. Setelah Nelly ini pergi ke tempat keramaian itu, dia menemui bapak-bapak yang nongkrong di warung itu. Nelly menceritakan semua kejadian apa yang telah dialami malam hari itu. Dan memang tidak heran lagi, warga di lingkungan tersebut sudah mengetahui bahwa tempat kerja si Nelly ini memang menggunakan pesugihan yang beberapa tahun lalu itu juga sudah pernah ada karyawan yang meninggal akibat dijadikan tumbal. Singkat cerita, akhirnya Nelly pun diantar oleh beberapa bapak-bapak ini untuk pulang ke rumahnya. Akhirnya Nelly ini bertemu keluarganya, dan Nelly menceritakan semua apa kejadian yang telah dia alami di toko itu, dan Nelly tanpa berpamitan memutuskan untuk tidak mau lagi bekerja di situ. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih telah menyimak cerita horor ini. Semoga menghibur. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.